Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tetapi iblis pasti tidak akan melepaskannya dan akan terus mengejar saya. Jika kita tidak menyukainya, kita bisa bergandengan tangan. Jelajahi tanah harta karun yang hancur ini bersama-sama. Ucap Yao Wuming menyeka darah dari sudut mulutnya. Oke, mari kita dengarkan kakak Yao. Dikatakan bahwa Yao Mei Mansion di alam surga timur mendominasi, tetapi ketika saya melihat brother Yao hari ini, saya menyadari bahwa rumor itu mungkin benar. Ucap banyak master berkata satu demi satu. Segera, di bawah kepemimpinan Yao Wuming, para master ini mengikuti Yao Wuming ke kedalaman reruntuhan. Tidak lama setelah Yao Wuming pergi, beberapa bayangan hitam muncul di tempat semua orang sebelumnya. Pemimpinnya adalah Master Iblis yang menakutkan. Setan ini merasakan arah kepergian mereka. Dengan senyum dingin, dia tidak pergi ke tempat warisan Demon Venerable, tetapi mengikuti Yao Wuming dengan tenang. Sao Chen, kekosongan di reruntuhan ini telah berubah. Ini karena ada terlalu banyak master di dalam, yang seharusnya menyebabkan perubahan aura di dalam. Aku hampir tidak bisa menyembunyikan sosokku, dan aku akan dipaksa keluar darinya. Ucap Chen Sisi merasa bahwa energi suci di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan terkejut, karena dalam energi suci yang mendidih, kekuatan magisnya sendiri sangat ditekan, dan dia hampir langsung diperas keluar dari ruang. Qin Chen buru-buru menampilkan aturan ruang, menarik Chen Sisi ke sisinya, dan terus bersembunyi dalam kegelapan. Tetapi beberapa penguasa lainnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan energi suci di seluruh tubuh mereka meledak dengan hebat, satu demi satu menunjukkan tubuh mereka. Pada awalnya, semua orang ingin bersembunyi dalam kegelapan dan mencari dengan hati-hati, tetapi kali ini, banyak orang keluar dari persembunyiannya, dan pertempuran segera dimulai di mana-mana. Ayo pergi, terus ikuti Seng Zhao Sengsi. Bisik Qin Chen mendesak ranah integrasi langit dan bumi. Sebuah pintu rahasia di lorong itu terbuka secara otomatis, dan sebuah ruang batu muncul. Di ruang batu, cahaya bersinar, seperti sungai bintang yang mengalir, yang sangat berbeda dari reruntuhan tempat atmosfer kuno mengalir. Benar saja, lempeng giok semesta adalah harta ruang. Itu dapat merasakan banyak struktur spasial khusus, dan itu juga dapat digunakan di sini. Fikir Qin Chen menghitung bahwa ruang di sini agak aneh. Di ruang rahasia, ada urat suci seperti galaksi, yang sebenarnya adalah urat suci tingkat bijak surgawi. Sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang, beredar di pembuluh darah suci itu, memancarkan napas yang menakjubkan. Sungguh vena suci kuno yang kuat. Ucap Qin Chen menunjukkan tubuhnya di ruang batu ini, mengambil langkah maju, mengamati sekeliling secara diam-diam, dan melihat jika ada bahaya. Dia telah memperhatikan bahwa di reruntuhan besar ini, tidak ada yang tahu berapa banyak pembuluh darah suci seperti itu, yang mendukung pengoperasian seluruh hukum terlarang reruntuhan ini. Ini sudah merupakan panen besar. Jika Qin Chen dapat mengumpulkan semua urat suci di seluruh reruntuhan, Qin Chen akan segera menjadi orang kaya di surga. Nak, beraninya kamu. Suara dingin terdengar. Pada saat Qin Chen mulai mengumpulkan urat suci ini, raungan petir besar menyebar ke ruang batu, dan dengan teriakan, seorang lelaki tua kekar yang ditutupi sisik juga terbang ke ruang batu. Dia melancarkan pukulan, dan tiba-tiba tinju yang menakutkan itu menyapu, dengan kekuatan liar yang menakjubkan, mengunci vena suci kuno di tengah ruang batu. Anak manusia, apa identitasmu sehingga berani mengambil vena suci kuno ini? Ini adalah milik pangeran dari klan iblis saya. Keluar dari sini dengan cepat, maka masih ada cara untuk bertahan hidup. Ucapnya sambil mengumpulkan pembuluh darah suci kuno. Lelaki tua kekar ini mengeluarkan peringatan keras, dan pada saat yang sama mengeluarkan bercak cahaya hitam dari mulutnya.
Cahaya hitam itu ternyata adalah tambalan baju besi skala hitam pekat, menutupi kedua Qin Chen. Chen Sisi dengan cepat berkata, kami menemukan urat suci ini terlebih dahulu, dan yang mulia api surgawi ini juga yang mulia umat manusia kami. Jika Anda ingin mengatakan milik siapa harta itu harus dimiliki oleh umat manusia kami, tetapi iblis-iblis Anda berani merebut harta kami. Baik Qin Chen dan Chen Sisi dapat melihat bahwa lelaki tua lapis baja hitam ini ternyata adalah monster kuat dari klan iblis. Seluruh tubuhnya membubung ke langit, seperti binatang buas darah liar, meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Nona kecil, kamu sedang mencari kematian. Ras manusia macam apa? Bahkan jika Anda adalah master ras manusia, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan tuanku putra mahkota klan iblis? Bahkan jika Tuan Suci ras manusia Anda melihatnya, dia tidak akan berani membuat kesalahan, karena untuk menjaga keharmonisan dua ras kita, segera cepat berlutut dan keluar dari ruang batu ini, jika tidak, kalian berdua akan mati. Di atas raungan pria tua berbaju hitam itu, potongan sisik hitam muncul dengan cepat. Ini harus menjadi harta suci orang tua itu sendiri. Setiap bagian dari armor bersisik meledak dengan cahaya hitam, napas itu menyapu Qin Chen dan Chen Sisi, luas dan perkasa. Sao Chen, latar belakang orang ini adalah pangeran makam kekaisaran klan iblis. Apa yang harus kita lakukan? Makam kekaisaran dikabarkan sebagai kekuatan tertinggi klan iblis. Pangeran makam kekaisaran seharusnya mirip dengan putra seseorang di istana surgawi kuno ras manusia kita. Statusnya tidak rendah. Chen Sisi segera menyampaikan pikirannya kepada Qin Chen. Hah? Monster dan hantu macam apa yang kau pedulikan padanya? Bahkan jika putra raja manusia dari ras manusia saya datang, dia berani merampok harta Ben Sao tidak dapat melewatkannya. Pangeran kekaisaran macam apa? Di mana dia? Jawab Qin Chen tiba-tiba mendengus, melangkah keluar, dan tinju pembunuh tiba-tiba meledak, langsung menghancurkan iblis baju besi hitam itu. Tuan dari klan iblis itu mundur beberapa langkah, dan tubuhnya diledakkan oleh tinju Qin Chen, darahnya melonjak, dan dia mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kemudian tubuhnya bergetar dan tubuhnya benar-benar menjadi tinggi, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya hitam, dan bercak-bercak sisik muncul di tubuhnya, dan dia mulai menunjukkan tubuh aslinya seraya berkata, orang tua ini belum menunjukkan bakat dan kekuatan gaib sejak lama. Anda benar-benar membiarkan saya membuat pengecualian. Bagus, bagus. Sekarang Anda bahkan tidak akan bisa bernapas. Ucap lelaki tua lapis baja hitam ini tumbuh lebih besar dan berubah menjadi terenggiling hitam pekat. Tidak heran tubuhnya begitu keras sehingga Qin Chen tidak bisa meledakkannya dengan pukulan. Begitu dia berubah, aura iblis binatang darah itu tersapu, dan kekuatannya sangat meningkat. Heh, cuma seekor terenggiling berani menjadi liar. Teriak Qin Chen berkedip, tangannya merobek keras, dan cahaya hitam terenggiling hitam pekat langsung terkoyak. Qin Chen melangkah masuk, mendekati terenggiling yang ganas, dan memukul dada terenggiling dengan pukulan berat. Terenggiling ini tertangkap basah, dan diledakkan dengan darah yang muncrat oleh pukulan Qin Chen. Qin Chen meraih kepala terenggiling ini, memutarnya dengan keras dan dengan sekali klik, dan memelintirnya. Istana awan api dimunculkan dan mengamuk di atas langit, dan kekuatan istana Zixiao Dousili di tanah yang hancur ini sangat meningkat. Terenggiling, yang dikenal dengan pertahanan fisiknya, berjuang mati-matian dan naik turun, tetapi kemudian menjerit. Berubah menjadi gas iblis, mengisi anggota tubuh Qin Chen. Terenggiling ini juga merupakan master tuan, dan tubuhnya sangat kuat, dengan kekuatan liar, pertahanan roda ringan, berkali-kali lebih kuat dari tuan banyak ras manusia. Tidak heran ia sangat sombong, karena rata-rata master tidak dapat mematahkan pertahanan miliknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan